Nusantara. Isun Amukti Palapa. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa ya kak, jangan lupa kopi atau tehnya, atau air putih deh boleh, diseruput dulu ya kak. Dalam episode ekspedisi penelusuran istana kuno, di akhir episode nanti saya ingin membuat kuis yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari informasi yang ada di tiap-tiap episode. Sebagai hadiahnya, ada 25 kaos Arkeovlog bagi 25 orang sahabat Arkeovlog yang bisa mengirimkan jawaban paling cepat dan benar. Jadi, simak terus Arkeovlog ya. Terima kasih. Ya ampun. Hebat beliau, leluhur beliau nih. Ini Pak, waduh, Arsitektur otodidak. bagus banget. Di Prancis ini. Iya di Perancis sama kayak di India, sama kayak di London Pak, yang taman yang gitu loh. Kalau arsiteknya siapa pak? Sejarahnya gimana ini? Orang dia sendiri. Iya. Otodidak. Oh, otodidak. Iya. Tanpa ada Tahun berapa ini pak? 21 26, 5 tahun itu. Dari Membangun arsitekturnya, ini tahun 1921 sampai 1926. kurang lebih pembangunannya. Iya, yang bangun Raja terakhir Raja Karangasem. Raja keempat. Raja terakhir. Ke-16 itu. Ke-16. Jadi kalau kita dari sisi Anak Agung-Agung, Anglurah, Anglurah, Ketut, Karangasem. Karangasem. Ya. Jadi sebelum kita bergabung ke Republik tahun 50-an itu, Oke. beliaulah Raja terakhir Karangasem. Oke. Ini salah satu mahakarya. Iya, 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 Beliau, iya. Taman Ujung Sukesade namanya, sama Taman Tirtegagen sebentar lagi yang kita lihat, Oke. sama Puri Agung Karangasem tadi yang kita. Terus kelihatan dari ada gaya-gaya asingnya pak ya? Ya, Contohnya apa pak? ini ada berbau India sedikit. Ada, Yang India yang mana? Itu ornamen-ornamen itu kan mungkin kalau di Oh gitu ya, yang ornamen atap itu. ya itu kemudian ada Eropanya juga. Pak saya mau tanya, itu di Karangasem kan ada lambang yang itu loh pak, yang apa? Yang di atas gapura itu? Pintu itu. Ya. Gapura itu loh pak, gapura yang ini Oh, yang 1, ini, 2, ini, 3 ya, ya. Itu tandanya apa itu pak? Oh, itu sih tanda apa namanya? Keselamatan aja tuh. Oh, keselamatan. Lewat itu ada keselamatan. Oke. Ada ini. Terus yang saya itu dari India, Portugis ada pak? Nggak ada ya? Yang mungkin ada kalau ada pilar-pilar besar itu. Nah, ini kayak pilar-pilar begini nih. Oh Nah, itu kan, ya. Pilar-pilar besar kayak gitu tuh. Oke. Kemudian ada sedikit bergabung jembatan-jembatan ini kayak di Cina. Ini sudah mengalami renovasi pak? Ya, kita ada gempa berapa kali. Oke. Gempa terakhir tahun 76 itu sedikit udah inilah apa. Oke. Memang sih nggak sampai ambruk sama sekali. Oke. Dia retak-retak sebagainya. Di ini sebentar, ini di area seluas Total sekitar 4 hektar ini. 4 hektar. Dia berfungsi memang sebagai taman sari, Taman Tetira lah, taman peristirahatan raja-raja. taman peristirahatan raja-raja. Pintu masuk utama ada di Tadi yang kita masuk ke Timur. Ya, ke selatan itu. oh selatan, langsung menghadap ke laut. Ke laut. Oh, langsung ke laut ya selatan itu ya. Ya. Jadi kalau memang kita kedatangan tamu-tamu besar gitu kan, itu kan namanya akses masuk gitu kan. Itu ada 1, 2 itu
itu tuh yang di sana tuh yang sudah kelihatan ikonik itu. Itulah kalau memang ada zaman dulu dari Belanda gitu kan. Masuk dari situ. Kalau raja sendiri masuk dari ini kan kayak pintu belakang lah istilahnya tuh, pintu. Oh, itu belakang. Pintu akses lah, pintu bukan utama gitu. Oh, ini kalau yang bangunan yang ini. Ini yang peristirahatan rajanya. Nah, ini bangunan baru. Oh, baru. Rajanya istirahat di bangunan yang itu. Kayaknya ada 2 balai kambang, konsep balai kambang ya, Pak. Ya, situ bahasa satu lagi. Bedanya apa, Pak? Ini ada tempat tidurnya, tempat sebagai semacam vilanya lah di sini. Sana terima tamu. Ya, kayak oh, gitu. Ya. Terus ini sudah mengalami renovasi. Dulu aslinya gentengnya gimana, Pak? Sama juga begitu. Genteng apa sirap apa ijuk apa? Genteng lama gitu. Oh, gitu ya. Ada genteng yang model baru. Model baru ya. Kuat, gitu. Kalau yang itu, Pak, itu asli bentuknya kayak gitu. Asli itu. Apa namanya itu, Pak? Gempa itu tidak sampai merobohkan ya. Cuma biar retak hampir tidak layak bangun lah. Oke. Yang kita perkuat kembali. Iya. 4 hektar, terus ada 2 kolam. Kolam ya. Terus ini kedalamannya berapa, Pak? Ya sekitar yang di dalam tuh bisa sampai 2 meteran di tengah. 2 meteran. Pinggir-pinggir ini ya semeter itu. Oh, semeter. Untuk berenang atau perahu, Pak? Ini ya, sebenarnya tidak untuk perahu naga gitu enggak. Cuman lihat gila gitu aja. Di jalan belah sana tuh sedikit bisa Oh, lebih dalam sana. Bisa inilah disusurin lah gitu. Airnya dari mana, Pak? Ini nih uniknya tuh. Ini kelihatannya ada semacam aliran sungai bawah tanah nih. Oh. Dia muncul di situ di Dirah namanya, di kolam pojok kiri situ. Iya. Nah, dari situ lah mengalir semuanya. Oh, dari satu sumber itu. Sebelahnya itu kan laut itu. Terus buangnya, Pak, kemana ini? Ya, buangnya ke mana? Di sebelah sini nih ada ke arah ke bawah situ. Nah, jadi ya sirkulasi aja gitu airnya. Oke, itu langsung ke sungai lagi laut. Ya. Oke. Luar biasa. Ini waktu pas perang ada dampak, Pak, ini? Enggak, kalau waktu kita kan dulu perang kemerdekaan di Lombok tuh. Oh. Perangnya di Lombok habis-habisan tuh, puputan. Lombok dengan Karangasem. Bukan, dengan Belanda. Oh, dengan Belanda. Kita kan makanya kita utuh bangunan kita di sini karena kita bukan di sini tempat perangnya. Kita kerajaan Karangasem tuh dari Singaraja sampai Lombok tuh. Oh iya, menguasai Lombok. Terus ketika Lombok lagi diserang Belanda, sini dikirim semua. Sampai ada salah leluhur kita yang ditawan Belanda di Betawi tuh, beliau punya Betawi. Ada bangunannya lagi tuh. Jakarta gitu maksudnya. Jakarta tuh ditawan di sana, ada di Karet Bifak tuh. Oh. Sekarang masih ada tuh situsnya di situ. Salah satu leluhur kami di situ. Nah, Raja terakhir Karangasem. Berarti sekarang Karangasem di bawah Republik kan, ikut Kabupaten Karangasem sekarang. Oh. Karangasem kan dari nama kakek kami itu, leluhur kami tuh. Iya. Yang di Puri Karangasem sana? Puri Agung. Iya tadi tuh. Tadi Bapak ikut masuk. Iya. Jadi Puri Agung Karangasem dari 3 puri ya. Puri gede. Pertama kali Bapak diterima oleh Ngurah itu. Masuk ke Puri Mas Kendam, sama kita rame-rame tadi. Iya. Terakhir Puri Madura namanya. Maduran. Madura apa Madura? Bukannya Madura, Pulau Madura ya. Iya. Istilahnya Medura gitu lah. Medura. Oke. Terus 3 puri dan ini tempat istirahatnya. Salah satu tempat peristirahatan leluhur kami lah. Yang mana? Yang puri yang mana? Itu mereka bersaudara tuh, Pak. Oh, gitu. Ya. Jadi semua punya hak di sini untuk beristirahat. Oh, gitu. Terutama yang raja terakhir ya, karena beliau yang sangat aktif membangun pemerintahan, ekonomi Karangasem dulu juga beliau yang menggerakkan gitu kan. Ya punyalah aset-aset seperti ini. Iya. Kalau 21 ya? 2126 ya. Ini sudah termasuk cagar budaya, Pak ya? Atau gimana? Pengertian cagar budaya mungkin pemerintah sudah ini mengamarkan cagar budaya, tapi ini belum tersosialisasi secara penuh kayaknya. Karena kami sih sebenarnya inginlah ikut terlibat di dalam manajerial Tapanujung ini gitu kan. Tapi selama ini kan pemerintah ngambil alih gitu kan. Kita mencoba biar kita kami yang mengelola. Bukannya enggak, kita semacam joint operation lah. Oke. Sehingga kita bisa melihat ini sebagai suatu aset budaya lah. Iya. Karena leluhur kami lah yang membangun. Yang kita lihat kan
betul. apa istilahnya tuh desain arsiteknya, terus kemudian apa namanya landscape-nya itu Iya. yang khas Karangasem itu. Khas Karangasem. Oke, apa yang khas dari Karangasem Pak arsitekturnya? Ya percampuran budaya ini Pak, ada Cina, Belanda, Cina, kalau di tempat-tempat Belanda, lain, kalau, Eropa juga. Kalau di tempat lain kan memang Bali asli itu. Oke. Ubud, Gianyar itu Bali asli itu. Hmm. Penduduk kiranya dan di sini sudah mix mengadopsi seni ukir, seni pahat Bali, ya, Cina. Cina, Eropa. Eropa, Terus pilar-pilarnya tuh kayak Eropa ya. Oke. Apalagi Pak yang istimewa dari Taman Ujung ini? Kenapa namanya Taman Ujung sih? ya Taman Ujung Sukesade sebenarnya. Oh, Taman Ujung Sukesade. Ya. Artinya dari nama Tempat ide orang bersukacita lah gitu. bersukacita. Berkumpul, Hmm. gathering lah di sini. Hmm. Kayak istilahnya tuh kayak taman, kalau Bung Karno mungkin dengan Taman Bogor, tempat-tempat syuting gitu kan kalau di Bali kan. Ujung itu berada di ujung Laut, dari ke laut. laut, dekat laut. Gangge itu Suke itu suka suka ya Sukaria lah. Sukaria, Dana, Sade. oh Sade, Ya, suka Sade, bersukacita. bersukacita. Oke. Kumpul, gathering, reuni apalah namanya gitu. Iya, 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 iya. Terus apa lagi Pak yang istimewa dari Taman Ujung Sukasade ini? Ya tadi tuh salah satunya tuh perpaduan antara air tawar dan air laut ada di sini nih. Jadi dipisahkan berapa meter aja tuh? Oh, yang dari sungai bawah tanahnya itu ada air lautnya? Ada enggak? Itu muncul air tawar kan? Ah. Sebelahnya tuh air laut gitu. Oh, oke. Nggak tahu Jadi kayak gimana. payau gini enggak ya tapi ya? Ini tawar nih. Tawar ya? Ini tawar. Iya, soalnya ini mujairnya juga Airnya ke sehat-sehat begitu. Oke, oke. Terus Gunung Lempuyang di situ. ah? Lempuyang sana. Oh, itu Gunung Lempuyang. Lempuyang ya. Ah, Terus Gunung Agung belah sana mungkin nggak kelihatan ya. oke. Laut. Menghadap selatan utara. Itu lurusnya ke gunung apa Pak berarti? Gunung Agung ya. Gunung Agung. Oke. Jadi ini boleh katakan segitiga gitu, triangle gitu. Ah, antara dua gunung dengan Taman Ujung ini. Suka Jadi apa Taman Puri Ujung? namanya, Pura Lempuyang, Hah? dengan Gunung Lempuyang, Gunung Agung, Puri Agung Karangasem komplek lah gitu kan. Iya. Ada istananya, ada tempat apa namanya taman-tamannya seperti ini. Segitiga gitu kan. Iya, 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 iya. Saya agak gagal fokus dengan atap yang ini memang ini Pak. Ini cetakan Itu kayak cetakan ah, gitu. cetakan. Itu atapnya sirap itu Pak ya? Tapi beton itu. Hah? Beton tapi itu. Itu beton? Ya, tapi nggak tahu di cat. Semen terus kemudian diukir gitu ya? Iya. Oh, bukan atap itu ya? Cor-coran itu ya? Jadi Tapi atap, dibentuk ya. atap Iya. gitu, seperti atap. Iya. Iya, karena bentuknya seperti Kayak sirap gitu ya. bukan. Kubah gitu. Iya, Tapi kan boleh kayak pernah kita lihat di Istana Versailles di Prancis kan ada kayak gitu tuh. oh iya Pak ya. Modelnya ya gitu. Nah, nggak tahu dari mana inspirasinya. Padahal tahun-tahun itu belum ada Instagram. Melihat Terus kalau yang di atap ujung itu, di ujung atap itu apa Mbak? Apa Pak? kayak ketu gitu. Ketu tuh lambang kesucian. Ah, iya, Ternyata tuh kayak gitu tuh ada. gitu ya. Ya. Saya ngeliat kayak Ada siput begitu, ada sayapnya. Iya, apa itu Nggak, dari nggak ada simbol simbol. Wisnu? Enggak ya? Enggak. Begitu, oke. Cuman kayak relief India gitu. Iya, iya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu ya. Tunggu episode Arkeovlog berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu.